Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita memuji Tuhan Allah Tritunggal yang telah mempersatukan kita di minggu keempat setelah Trinitatis ini. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang menuntun hidup kita di dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Marilah kita memuji dan memuliakannya atas segala kemurahannya. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Melalui topik ibadah minggu ini, kita diingatkan bahwa hanya Allah saja yang memberkati hidup kita. Karena itu, hendaklah hidup kita ini menjadi berkat bagi dunia ini. Itu sebabnya dikatakan, diberkati untuk menjadi berkat. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita memuji Tuhan dan memuliakan Allah Tritunggal. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 110 ayat 1, 3, dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, buatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh,
agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HDBP nomor 194 ayat 1 dan 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu keempat setelah Trinitatis ini adalah hukum Tuhan yang kelima sampai yang ke-10. Hukum Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Tuhan yang keenam, jangan membunuh. Hukum Tuhan yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Tuhan yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Tuhan yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Hukum Tuhan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HDBP nomor 681 ayat 1 dan 2. Ya
berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil yang menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu memengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian GBP nomor 706 ayat 1 dan 2. Oh
dalam Roma 15 ayat 7 sampai 13. Kita baca secara responsory. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan adalah bahwa oleh karena kebenaran telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, tahun dan papan Yesaya akan terbit, dan Dia akan bangkit untuk memberitakan bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari penyanyian HKBP nomor 410 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kandung langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, menuju surga kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar pertajaman untuk minggu ini. Warta jemaat bagi kita pada minggu ini tanggal 5 Juli 2020. Yang pertama, atas nama Parhalado HKBP Pos Parmingguan Lipo Karawaci mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya ibadah hari ini membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Yang kedua, nama minggu kita hari ini adalah Minggu
Minggu kedua Dum Trinitatis, manang hasitum sadaun ni debata. Topik khotbah, di pasu-pasu asagabe pasu-pasu, atau diberkati untuk menjadi berkat. Yang ketiga, sesuai anjuran pemerintah untuk menghindari penyebaran virus COVID-19, maka untuk sementara kita akan melakukan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Tata ibadah akan dikirimkan melalui WA Group dan ibadah tersebut dapat diikuti melalui YouTube video streaming HKBP Lipo Karawaci. Pada hari Minggu pagi mulai pukul 8.30 WIB sampai dengan selesai. Yang keempat, persembahan minggu dan pelian bulanan. Melalui warta ini kami menghimbau agar kita segera menyetorkan persembahan mingguan dan pelian bulanan kepada hurian. Persembahan tersebut bisa disetorkan melalui situa wilayah masing-masing atau ditransfer ke rekening hurian, rekening BCA nomor 7610668636 atau rekening BI nomor 0288280026 atas nama B. Irawati Hutagao. Mohon bukti transfer di WA langsung ke Bendahara Hurian Situa B. Irawati Hutagao. Yang kelima, mengapuli atau penghiburan. Gereja kita akan melaksanakan penghiburan kepada keluarga Nyonya Pendeta Halumuan Purba Boru Silitonga atau keluarga almarhum Pendeta Resort kita pada hari Sabtu 11 Juli 2020 mulai pukul 16 WIB sampai dengan selesai. Untuk itu bagi jemaat yang masih berkeinginan mengumpulkan ganti ilu manete agar segera menyetorkan ke Bendahara Hurian atau situa wilayah masing-masing paling lambat hari Sabtu pagi. Dan dihimbau agar tiap seksi mengutus perwakilan masing-masing satu orang. Yang ketujuh, ucapan selamat ulang tahun. Perhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur kepada Kurniawan Nenggolan, Kurniawati Boru Nenggolan, Jemimah Hasyanta Boru Sitohang, Julia Ayu Boru Opusunggu, Richard Yadi Sidaulu. Ulang tahun pernikahan R. Sitompul Boru Nenggolan, Pendeta Setie Nababan Boru Simanukali, IT Sitorus Boru Nenggolan, JI Simanjunta Boru Sihaloho. Untuk yang berulang tahun namun belum tercantum namanya dalam warta ini, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Nats Alkitab untuk yang berulang tahun demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap orang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Dan nats Alkitab untuk yang berulang tahun pernikahan demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Yang kedelapan, pembangunan. Kepada jemaat HKBP Pos Permingguan Lipo Karawaci, Parhalado dan panitia pembangunan memohon partisipasi aktif dalam pembangunan gereja kita melalui komitmen janji imam maupun donasi lain. Jemaat bisa langsung mengirimkan partisipasinya pada rekening sebagaimana tercantum dalam warta jemaat. Yang kesembilan, laporan keuangan.
Berikut ini adalah laporan keuangan huriah kita hingga tanggal 5 Juli 2020. Marilah kita baca dengan seksama. Bila ada yang perlu dikoreksi, silakan menghubungi bendahara huriah kita, Inang Sintua Irawati Boru Hutagao, atau Sintua wilayah kita masing-masing. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari penyanyian HKBP nomor 471 ayat 1 dan seterusnya. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terkhusus kepada kita yang kumpul di tempat ini, dan begitu juga kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih yang sedang menyaksikan siaran ibadah di minggu hari ini. Firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Abram dipanggil. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia.
Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbangkit di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik di minggu hari ini diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Jemaat yang terkasih, berkat salah satu kata yang sering kita dengar dan sering juga kita katakan, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Tetapi walaupun sering kita dengar, sering muncul pertanyaan, apa sebenarnya arti berkat? Apa itu berkat? Di dalam Perjanjian Lama, berkat adalah menerima berbagai pertambahan kehidupan. Menerima berbagai pertambahan kehidupan, tetapi tidak hanya berfokus kepada harta saja. Menerima berkat itu berarti seseorang itu bisa membawa kehidupan. Seseorang itu bisa membawa kesejahteraan. Seseorang itu menjadi pelaku kebenaran, pelaku keadilan, membawa kedamaian dan mencipta kerukunan. Tetapi ketika kita berbicara tentang berkat dan menerima berkat, seperti yang dikatakan tadi, bahwa berkat itu adalah menerima berkat adalah seorang yang melakukan kebenaran dan melakukan keadilan dan mencintai perdamaian, membawa kerukunan. Tetapi itu juga yang sangat sulit untuk dilakukan dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sering sekali orang mengatakan bahwasanya kalau berkat itu dan menjadi berkat itu sangat sulit. Oleh sebab itu, di dalam nats ini, sebelum kita mengatakan bahwa kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita juga harus perlu memahami, mengerti, sebelum kita membawa berkat bagi orang lain, kita harus diberkati. Itu poinnya. Sebelum kita membawa berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan kita, bagi orang-orang yang mengasihi kita, bagi orang-orang yang membenci kita, terlebih dahulu hidup kita harus diberkati. Karena tidak mungkin kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, bagi lingkungan kita, bagi orang-orang yang mengasihi kita, bagi orang-orang yang membenci kita, tetapi hidup kita tidak diberkati. Oleh sebab itu, salah satu kata kunci untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi banyak orang, hidup kita harus terlebih dahulu diberkati. Itu yang pertama. Ketika kita memahami akan hal itu, sekarang timbul pertanyaan,
Bagaimanakah agar hidup kita senantiasa diberkati? Agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana agar hidup kita senantiasa diberkati? Yang pertama, melalui nats ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, milikilah iman seperti iman Abraham. Jemaat yang terkasih, ada banyak perintah, ada banyak hal yang diminta Allah melalui Abraham. Yang pertama tadi bisa kita lihat, kita baca, dia disuruh hijrah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan sanak familinya, memutuskan hubungan dengan keluarga sanak familinya, dengan adat istiadat, dengan kebudayaannya. Yang ketiga, diminta Allah, diperintah Allah kepada Abraham agar dia tidak meminta perlindungan kepada manusia, tetapi lebih menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kekuasaan Allah. Dari hal ini kita bisa lihat apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan, apa yang diminta Tuhan kepada Abraham begitu sangat berat, begitu sangat susah untuk dilakukan, untuk dilaksanakan, untuk diterapkan di dalam hidupnya. Tetapi sekalipun itu begitu berat, sekalipun perintah itu sangat sulit untuk dilakukan oleh Abraham, namun dengan iman ia menunjukkan kesetiaannya melakukan, mengikuti panggilan Allah dan perintah Allah. Ia menjadi seorang musafir, ia menjadi seorang pengembara, ia pergi berpindah-pindah tempat, dari tempat satu ke tempat yang berikutnya, dari tempat A ke tempat B ke tempat C. Dia berpindah-pindah, dia mengikuti perintah Allah, menjalani panggilannya, mengikutinya dengan kesetiaan, dengan imannya. Karena mustahil tanpa iman, Abraham mungkin mustahil dapat melakukan semua itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini bisa kita refleksikan. Di dalam perjalanan kehidupan, setiap manusia pasti memiliki kisah-kisah yang berbeda satu dengan yang lain. Bisa kadang hari ini kita senang, bisa besok kita susah, bisa minggu depan lagi kita senang, begitu balik sebaliknya. Suka duka silih berganti datang ke dalam kehidupan manusia. Tentu kita memiliki kisah yang berbeda, dan tentu juga ketika kita menjalani kehidupan ini pasti ada sesuatu kisah, ada satu kisah yang tidak mudah untuk kita jalani di dalam hidup ini. Ada sesuatu hal yang menghambat, yang mungkin bisa saja menggoyahkan keteguhan iman kita. Nah sekarang, ketika hal itu terjadi, ketika kita tidak mudah menjalani kehidupan ini, ketika iman kita, keteguhan kita digoyahkan oleh berbagai macam hal sekarang. Yang pertama, sejauh manakah kita bisa percaya kepada sesuatu yang belum kita lihat? Sejauh manakah kita mampu taat meski apa yang kita hadapi belum menunjukkan apapun yang kita terima secara logika manusia? Sejauh manakah kita mampu dan melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, meski itu tidak masuk akal, meski itu tidak masuk dalam pikiran manusia? Iman kita adalah bukti dari semua itu. Sebuah iman yang teguh akan sanggup berdiri tegak, tidak tergoyahkan, tidak bimbang, tidak ragu, tidak bertanya-tanya, meskipun saat ini apa yang dialami,
terkasih bertolak belakang, namun tetaplah beriman. Sebab iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan dari iman itulah, dengan iman itulah membawa kita kepada karya-karya Allah yang tidak terpikirkan oleh manusia. Milikilah iman seperti Abraham. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana agar hidup kita senantiasa diberkati. Dikatakan di dalam nats kita pada minggu hari ini, milikilah ketaatan. Ini bisa kita baca di ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab menuliskan bahwa Abraham adalah bapak orang yang percaya. Dan Abraham adalah seseorang yang begitu taat akan perintah Allah. Dia tidak pernah menanyakan, mengapa Tuhan Engkau mengutus aku, Engkau menyuruh aku pergi, meninggalkan kampungku, meninggalkan sanak familiku, meninggalkan kebudayaanku, meninggalkan adat istiadatku. Dia tidak pernah mengatakan, kenapa Tuhan harus ini yang kulakukan, harus ini yang kujalani. Dia tidak pernah menyaksikan sekalipun perkataan Tuhan. Dia sungguh-sungguh pribadi yang taat, dan dia dipanggil untuk meninggalkan semua yang melindunginya, meninggalkan semua yang selama ini memberikan rasa aman kepada. Dia memilih taat sekalipun belum ada kepastian, sekalipun tempat yang ditujunya dia tidak mengetahuinya, tetapi dia memilih taat. Ketaatan penyerahan diri seluruhnya kepada Allah. Itulah yang bisa kita lihat di dalam sosok Abraham di nats ini. Jika hal ini kita refleksikan, kita kembalikan kepada diri kita pribadi, lepas pribadi, bagaimana bila posisi tersebut sedang kita alami saat ini. Apakah respon kita bila hal itu terjadi di dalam kehidupan kita? Apa respon kita jika kita menjadi Abraham yang dipanggil, diutus, dipanggil Tuhan untuk keluar dari kampung halaman kita, dari tempat yang begitu nyaman, begitu tentram kita rasakan, kita dipanggil keluar, meninggalkan semua itu. Bagaimana respon kita ketika kita diposisikan, diperhadapkan seperti yang terjadi pada diri Abraham? Padahal waktu itu Abraham sedang menikmati kemakmuran, Abraham sedang menikmati kenyamanan menjalani hidupnya. Tetapi Tuhan berkata, pergilah, tinggalkanlah. Mungkin ketika hal itu diperhadapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita telah merasa dan tinggal di dalam zona yang begitu nyaman, begitu aman, begitu bahagia, begitu sukacita, tetapi ada perintah untuk pergi meninggalkan, mungkin kita akan berpikir panjang terlebih dahulu. Kita akan mempertimbangkan dengan matang. Kita pasti akan berusaha untuk mengulur waktu, bernegosiasi agar semua itu tidak terjadi. Tetapi di dalam nats kita pada hari ini, Abraham tidak melakukannya. Dia memilih untuk taat dan segera pergi. Dia berangkat
meninggalkan kenyamanan hidupnya demi memenuhi panggilan Allah. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman sekarang ini tentu ada begitu banyak tawaran yang diberikan dunia kepada kita, yang terkadang tawaran-tawaran itu justru membuat kita jatuh, terjelembab, masuk ke dalam pusaran hal itu, sehingga membuat kita menjadi tidak taat. Mungkin saja hal itu berupa masalah perkara ekonomi, mungkin juga mengenai pendidikan, mungkin juga mengenai percintaan dan lain-lain. Tetapi melalui nas ini, bagaimanapun sulitnya hidup ini, bagaimanapun sulitnya menjalani hidup di dalam Allah, tetaplah menjadi taat. Ibadah tanpa disertai ketaatan melakukan kehendak Tuhan adalah sebuah kesia-siaan. Yang ketiga, bila kita melihat nats kita pada minggu hari ini, agar hidup kita senantiasa diberkati Allah, milikilah kesabaran. Kita bisa lihat di dalam nats ini, di minggu hari ini kita menemui 4 janji Allah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Yang pertama, akan menjadi bangsa yang besar. Dan yang kedua, namanya akan masyhur. Dan yang ketiga, akan diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Dan yang keempat, janji Allah kepada Abraham memiliki tanah, yaitu tanah perjanjian. Tetapi jika kita melihat, ternyata seluruh janji yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham tidak langsung begitu saja diterima, tidak langsung begitu saja digenapi, diwujudkan Allah dalam waktu atau tempo yang singkat. Dia masih harus menunggu janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Seperti contoh ketika Tuhan menjanjikan kepada Abraham, yakni janji keturunan. Ternyata apa yang terjadi? Abraham harus menunggu begitu lama, 25 tahun, baru janji itu digenapi. Lalu apa yang bisa kita ambil, kita petik, kita refleksikan di dalam hidup kita sehari-hari? Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia, sering sekali kita tidak sabar menghadapi keadaan yang ada saat ini. Kita sering sekali tidak tahan dalam suatu keadaan, apalagi keadaan itu kelihatannya tidak menguntungkan bagi kita. Kita sering sekali tidak begitu tahan menghadapi suatu keadaan, bahkan cenderung kita selalu ingin instan dan cepat, dan bisa cepat mengakhirinya. Tidak ada kesabaran di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita, dalam menghadapi kehidupan. Ini terlihat ketika kita sedang sakit, kita terus dan menginginkan supaya Tuhan segera menyembuhkan kita. Ketika kita sedang dililit persoalan, banyak ancaman, ada tantangan datang ke dalam kehidupan kita, kita menginginkan Tuhan segera menolong kita. Ketika kita mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, kita menginginkan agar segera mendapatkannya. Kita sering tidak sabar, tidak tahan dalam suatu keadaan.
Tetapi di dalam nats kita di minggu hari ini, kita diajar dan diajar untuk belajar memiliki kesabaran seperti Abraham. Dengan adanya kesabaran, sebenarnya Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah ingkar janji. Dia akan menepati, menggenapi janji-janjinya kepada kita. Tetapi di saat itulah, sebelum semuanya digenapi, sebelum janji-janji itu diwujudkan, kita harus memiliki kesabaran di dalam menjalani hidup ini. Jika saat ini apa yang kau harapkan, apa yang kau inginkan, apa yang kau cita-citakan belum juga diwujudkan, diberikan oleh Tuhan, bersabarlah. Sebenarnya Dia sedang menguji kita, sehingga ketika doa kita dijawab, ketika permintaan kita dikabulkan, dari situ kita mampu untuk bersaksi kepada semua orang tentang pekerjaan Tuhan. Baru yang berikut di dalam nats ini, agar hidup kita senantiasa diberkati oleh Allah, dikatakan di ayat 7 sampai dengan ayat 8, selalu beribadah. Kita bisa lihat Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kemanapun Abraham pergi, kemanapun Abraham pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia selalu mendirikan kemah. Dan ternyata kemah itu dijadikannya sebagai tempat tinggal sementara. Dan di situ juga ia mendirikan mezbah sebagai tempat ia memberikan korban persembahan, sebagai tempat di mana dia memuji memuliakan nama Tuhan, menaikkan doa dan puji-pujiannya kepada Tuhan. Ini terlihat di dalam nats ini, ada beberapa nama tempat yang dikatakan di dalam nats kita pada minggu hari ini. Sikem, baru ada Ai di sebelah timur, dan Negeb di Betel. Apapun yang dilakukan Abraham, seberapa lelah pun hidupnya dalam menjalani hari-hari, ternyata Abraham lebih dan selalu mengutamakan hidup dalam ibadah. Lalu bagaimana dengan kita di dalam hari-hari kita sehari-hari? Bagaimana hidup kita? Apakah kita terus beribadah kepada Tuhan di saat senang, di saat sedih, di saat duka, maupun di saat kita sedang bersuka cita? Atau kita hanya beribadah kepada Tuhan melihat waktu, kalau senang, kalau bahagia baru beribadah, atau kalau lagi susah, lagi duka, lagi sedih, kita baru datang kepada Tuhan? Apakah kita seperti itu? Jemaat yang terkasih, sebagai orang percaya, kita juga harus senantiasa menyediakan waktu kita untuk Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jika kita melakukan semua itu, melakukan hal itu setiap hari, setiap kita lakukan hal itu, maka hubungan kita kepada Tuhan akan semakin intim. Kedekatan kita kepada Tuhan akan terjalin dengan baik. Dan ketika hubungan kedekatan kita telah terjalin dengan baik, maka kita pasti akan diberkati Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang, hidup kita harus terlebih dahulu diberkati, memiliki ketaatan, memiliki iman, memiliki kesabaran, dan selalu beribadah kepada Tuhan. Disitulah berkat akan diberikan Tuhan kepada kita. Dan ketika kita telah diberkati, maka kita pasti akan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Pertanyaannya sekarang, apakah hidup Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati oleh Tuhan atau tidak? Apakah kita memiliki iman yang tangguh, memiliki ketaatan, memiliki kesabaran, dan selalu beribadah kepada Tuhan atau tidak? Atau kita tidak sama sekali memiliki hal itu? Sebabnya melalui firman Tuhan di minggu hari ini, melalui hidup Abraham memberikan contoh teladan kepada kita. Mau hidup saudara diberkati, mau hidup saudara menjadi berkat, lakukanlah seperti apa yang dilakukan Abraham di dalam nats ini. Ingatlah bahwa Tuhan telah memanggil engkau, mengangkat engkau menjadi anak-anak-Nya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Tuhan telah memanggil engkau, engkau juga harus bisa meneruskan panggilan itu. Jadilah berkat bagi sesamamu, jadilah saluran berkat bagi gerejanya. Terkhusus untuk gereja kita saat ini yang begitu memang sangat membutuhkan bantuan saluran berkat dari kita semua melalui persembahan yang dikumpulkan setiap minggu. Kalau kita sadari bahwa diri kita telah diberkati oleh Tuhan, hendaklah engkau menjadi berkat bagi gereja, bagi keluarga. Berikanlah persembahanmu itu, berikanlah semuanya itu, pedulilah kepada gerejanya, karena begitu banyak program yang dilakukan gereja, dan itu tentu membutuhkan uluran tangan kita semua. Jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami memiliki iman yang teguh, memiliki ketaatan, kesabaran, dan juga selalu ingat akan tugas panggilan kami, tetap selalu beribadah kepada-Mu. Walau apapun itu Tuhan, sesulit apapun hidup kami, ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu. Walau banyak begitu sukacita, kebahagiaan yang datang ke dalam hidup kami, ingatkan kami juga Tuhan, agar kami menjalankan tugas panggilan kami, tanggung jawab kami selaku umat-umat yang telah Engkau panggil dan Engkau pilih di dalam Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Urapi kami, berkati kami satu persatu, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala penyakit. Berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini, yang dekat maupun yang jauh dari kami. Berkati seluruh orang-orang yang menyayangi kami, orang-orang yang membenci kami sekalipun Engkau berkati. Berkati seluruh para pelayan gereja-Mu yang melayani di gereja-Mu. Berkati juga para pemerintah kami dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Pulihkan negeri kami,
pulihkan keadaan kami, pulihkan bangsa kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepadamu dalam hari-hari kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 792 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Parhalado HKBP Pos Parmingguan Lipo Karawaci mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.